apa yang Nabi Sulaiman perintahkan pada Ifrit. Di tengah lautan yang bergelora, Nabi Sulaiman berdiri di atas angin, menatap ombak yang seolah berbisik. Malam itu, beliau memanggil Ifrit, jin kuat dari bangsa api, dan memberinya sebuah tugas yang tak pernah diceritakan secara lengkap dalam banyak kitab. Sebuah misi rahasia yang hanya diketahui antara seorang nabi dan makhluk yang paling patuh kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sosok yang sangat istimewa. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja besar yang diberi kekuasaan atas alam semesta yang luas. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa binatang, menundukkan angin, dan menguasai bangsa jin yang kuat. Namun di balik semua itu, Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba yang paling tunduk kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 15. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas banyak hambanya yang beriman. Dari ayat ini, kita memahami bahwa sejak muda, Sulaiman sudah mengenal ilmu dan hikmah. Ia tidak sombong, bahkan mengakui semua kelebihan sebagai anugerah dari Allah. Ketika ia diangkat menjadi raja setelah ayahnya wafat, Allah menundukkan seluruh makhluk kepadanya. Dalam surat Saba, ayat 12 hingga 13, Allah berfirman, dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang berhembus dengan kadar yang ia kehendaki. Dan kami tundukkan pula sebagian jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Robnya. Jin-jin itu membuat baginya apa yang ia kehendaki, seperti godang-godang tinggi, patung-patung, piring-piring besar, dan periuk yang tetap di tempat. Bangsa jin takut kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya, sebab siapapun yang menentang akan disiksa dan dirantai di dalam bumi atau di dalam laut. Di antara jin yang bekerja untuknya ada yang bernama Ifrit, jenis jin yang paling kuat dan cepat, namun juga paling berani. Mereka bertugas menyelam ke laut untuk mencari permata, mutiara, dan logam berharga. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya di tepi pantai. Di hadapannya terbentang lautan luas dengan ombak bergulung tinggi. Pasukan manusia, burung, dan jin berbaris rapi menunggu perintah. Angin tenang, namun ombak besar seolah menggema, menunggu perintah dari sang Nabi Sulaiman. Menatap laut dan berkata, wahai angin, tenanglah dengan izin Allah. Seketika ombak mereda dan air laut menjadi jernih. Sulaiman kemudian memanggil salah satu ifrit penjaga samudra dan berkata, turunlah engkau ke kedalaman laut. Ambillah apa yang tersimpan di bawah sana, sesuatu yang dahulu Allah titipkan semenjak masa Nuh. Ifrit menjawab, demi Allah yang mengutusmu, wahai Nabi, tidak ada yang lebih aku takuti selain perintahmu. Lalu ia menyelam. Hari Ifrit kembali membawa batu permata bercahaya yang tak pernah dilihat manusia. Ia meletakkannya di hadapan Sulaiman dan berkata, wahai Nabi Allah, laut menyimpan rahasia besar ciptaan Tuhanmu. Sulaiman memandang batu itu lalu berkata, bukan kekuatanmu yang mengangkatnya, melainkan izin Allah yang memudahkannya. Kisah ini disebut oleh sebagian ulama dalam Tafsir Al-Qurtubi dan Eder Al-Mansur sebagai riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan dengan akidah. Diceritakan semata untuk menunjukkan kebesaran Allah dan ketaatan para makhluk kepada nabinya. Beberapa waktu kemudian, datang kisah terkenal tentang Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba. Nabi Sulaiman menerima laporan dari burung Hadad bahwa di negeri jauh terdapat seorang ratu yang menyembah matahari. Sulaiman tidak marah. Ia menulis surat dakwah yang lembut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri. Bilqis membaca surat itu dengan takjub. Ia merasa kagum dengan hikmah dan ketegasan yang terkandung di dalamnya. Namun sebelum Bilqis sempat datang, Nabi Sulaiman menguji pasukannya. Beliau berkata kepada para pembesar, wahai pembesar, siapa di antara kalian yang
dapat membawa singgasana Bilqis kepadaku. Sebelum ia datang menyerah, maka majulah seorang ifrit dari golongan jin, lalu berkata dengan penuh percaya diri, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 39, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Aku kuat dan dapat dipercaya. Namun sebelum ia bergerak, seorang hamba yang memiliki ilmu dari kitab berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu sempat berkedip. Maka singgasana itu pun tiba di hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap. Ia berkata, ini adalah karunia Rabbku. Untuk mujiku apakah aku bersyukur atau kufur? An-Naml ayat 40. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat singgasananya sudah diubah di istana Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, apakah seperti inikah singgasanamu? Ia menjawab, seakan-akan inilah dia. Maka ia berkata lagi, sesungguhnya kami telah diberi ilmu sebelumnya, dan kami telah berserah diri. An-Naml ayat 42. Maka Ratu Bilqis pun beriman dan tunduk kepada Allah bersama Nabi Sulaiman. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman memimpin pasukannya dalam perjalanan panjang ke wilayah yang belum pernah dijelajahi manusia. Di sana, bangsa jin menggali tambang, membangun istana, dan mengalirkan sungai-sungai. Suatu ketika, angin membawa mereka ke atas lautan luas di waktu malam. Langit penuh bintang, dan laut bergemuruh seperti bernyawa. Nabi Sulaiman berdiri di atas kapal besar yang terbuat dari kayu pilihan. Ia menatap ke langit, lalu memerintahkan angin agar membawa kapal itu ke tengah samudra. Bersamanya, para jin dan ifrit berada dalam barisan. Di antara mereka ada ifrit tua yang paling kuat, bernama Zaubah dalam beberapa riwayat hikmah. Ia menjaga pasukan jin dari pemberontakan. Ketika kapal mencapai tengah lautan, muncul pusaran air besar. Ifrit berteriak, wahai Nabi Allah, di bawah pusaran itu ada kerajaan jin, pemberontak yang menolak tunduk kepada perintahmu. Nabi Sulaiman menjawab, dengan nama Allah, tundukkan mereka. Dan jangan kembali hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Ifrit dan pasukannya turun ke laut, menembus kedalaman yang gelap. Riwayat hikmah menyebut, mereka mendapati kota jin yang bercahaya biru di dasar samudra. Mereka menyeru kaum itu agar tunduk. Dan akhirnya, sebagian dari bangsa jin itu masuk ke dalam barisan Sulaiman. Mereka membawa berita ke permukaan, lalu berkata, mereka telah tunduk kepada perintah Rabb-mu. Nabi Sulaiman tersenyum dan bersujud di atas geladak kapal, mengucap syukur kepada Allah. Hari-hari Nabi Sulaiman berjalan dalam kemuliaan dan ibadah. Tidak ada raja yang lebih adil darinya. Namun sebagaimana manusia lainnya, beliau juga diuji. Allah menegaskan dalam surat Saba ayat 13, dan sedikit dari hamba-hambuku yang bersyukur. Nabi Sulaiman termasuk yang sedikit itu. Setiap kali melihat keajaiban, ia selalu berkata, ini adalah karunia Rabbku. Hingga tiba saat wafatnya. Allah menentukan ajalnya ketika beliau sedang berdiri di ruang ibadah. Para jin terus bekerja mengira bahwa beliau masih hidup dan mengawasi mereka. Waktu berlalu panjang hingga tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap. Saat tubuhnya jatuh, barulah mereka tahu bahwa beliau telah wafat. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 14, tatkala kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka selain rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia roboh, nyatalah bagi jin bahwa seandainya mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan. Dari peristiwa itu, kita mengetahui bahwa bahkan jin yang paling kuat, sekalipun tidak mengetahui perkara gaib, hanya Allah yang Maha Tahu. Ratusan tahun setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyebut nama Nabi Sulaiman. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ifrit dari golongan jin datang menggangguku ketika aku salat. Lalu Allah memberiku kekuasaan atasnya. Aku hendak mengikatnya pada tiang masjid agar kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Robku,
Karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku, maka aku pun melepaskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa kekuasaan menundukkan jin sepenuhnya hanyalah milik Nabi Sulaiman. Tidak ada manusia sesudahnya yang diberi kemampuan seperti itu. Kisah Nabi Sulaiman dan jin Ifrit bukan sekadar kisah keajaiban. Ia adalah pelajaran besar tentang amanah, syukur, dan ketundukan kepada Allah. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekuatan tidak berarti apa-apa tanpa ketundukan kepada Sang Pencipta. Jin Ifrit yang dahulu sombong pun tunduk di hadapan kekuasaan Allah. Setiap kali Nabi Sulaiman mengarahkan pandangannya ke lautan, ia selalu berkata dalam doanya, sebagaimana disebut dalam tafsir, "Ya Robku, jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan masukkan aku ke dalam golongan hambi-Mu yang saleh." Dan dengan doa itu, beliau menutup hidupnya sebagai seorang raja yang besar, seorang nabi yang taat, dan seorang hamba yang selalu bersyukur. Wassalamualaikum.